teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rotua Angelina Benjanahor dengan NIM 40011020035 dan teman saya Farah Farisa dengan NIM 4001120206040. Kami di sini akan mewawancarai salah satu pengusaha sukses yang ada di Pekalongan untuk memenuhi salah satu tugas mampu kewirausahaan. Nah, penasaran kan siapa narasumbernya? Yuk ikutin kami terus. Mari. Sebelumnya kami dari mahasiswa Undip PSDK Pekalongan ingin sedikit tahu mengenai usaha Bapak Ibu yang udah digeluti selama ini. Apakah boleh Bu, Pak? Boleh. Silakan. Ini udah bisa kita mulai ya Pak? Iya. Sebelumnya boleh saya izin boleh minta perkenalan? Iya. Satu-satu ya? Iya. Saya kan dulu terlahir dari anak orang biasa dan nggak menyangka kalau mau seperti sekarang ini. Dan saya juga dulu dari kecil itu saya sering banget wirausaha, suka banget sama wirausaha. Ya dari SMP saya udah jualan telur puyuh, terus saya SMA saya juga masih budidaya puyuh, terus sampai setelah SMA saya kerja ikut orang, dan di situ saya juga ikut sebagai asistennya fotografer, dan terus saya juga pernah jualan kayu bakar. Dan sampai sekarang setelah SMA saya kumpulin uang buat bayar kuliah. Masalahnya kan kita kan kita terlahir dari orang yang biasa, Mbak. Jadi pingin naikkan derajat orang tua itu ya kita bekerja sendiri. Saya pribadi nggak pernah minta orang tua saya mau kuliah, saya mau apa. Beruntung jenengan mungkin. Jadi saya dari SMP udah kerja, Mbak, sampai sekarang. Jadi kalau dikatakan orang Jawa bilang itu ya wajar lah nek aku iso kerja sampai sekarang. Masalahnya dari SMP yang lain pakai seragam baru, saya nggak pernah, jarang. Saya itu pakai seragam bekas. Yang lain pakai sepatu baru, saya pakainya sepatu bekas. Itu saya beli di loakan. Ya hidupnya pas-pasan, Mbak. Hidup pas-pasan, pengen menaikkan derajat keluarga, gimana caranya kita? Ya kita jibaku di dunia usaha dari kecil, terus sampai SMP, SMA, terus saya kuliah pun saya bayar sendiri. Udah sendiri semua. Berarti nggak merepotkan? Enggak pernah saya merepotkan orang tua. Sejak saya nanti kalau sampai sekarang itu sekitar 12-an tahun lebih lah, hampir 15 tahun. Berarti sejak saya masuk kuliah. Di situ kenapa saya berkecimpung di batik, saya melibatkan siapa saja. Di situ ya teman-teman kuliah itu yang sangat mereka yang support saya. Dan mereka juga yang mengajarkan saya untuk jualan, untuk berwirausaha batik. Masalahnya gimana? Ketika itu kan saya nol yang namanya batik, saya nggak tahu. Karena berhubung kita pertemanannya di perkuliahan itu anak-anak orang penjual batik semua, saya itu bertemannya bukan malah sama anaknya,
sama bapaknya, sama orang tuanya. Masalahnya gimana? Masalahnya saya kan sebelum kuliah saya 3 tahun saya kerja, Mbak. Jadi saya itu umurnya lebih tua dari mereka. Jadi pikiran kan lebih dewasa saya. Jadi saya ketika itu saya juga di kampus kan saya ketua kelas juga waktu itu. Jadi yang ngatur kan saya semua tuh. Ya termasuk guru apa, kalau dosen apa nggak masuk ya saya yang di lobby dulu. Nggak masuk hari ini, saya kadang main ke tempat teman yang jualan badai. Di situ orang tuanya yang mensupport kami, Mbak, mensupport saya. Dia bilang sambil kuliah sambil jualan badai, sambil kuliah sambil ini usaha badai itu loh. Jadi saya itu bergaulnya bukan sama anaknya, tapi sama orang tuanya. Sampai sekarang saya masih bergaul sama orang tuanya, alhamdulillah. Dan mereka lah yang berjasa banyak kepada saya. 1.250.000 masih ingat saya tahu. Saya pertama dapat order itu dikasih punya model 1.250.000. Itu pun tabungan saya. Saya ketika ikut jadi asisten fotografer itu, Mbak, tak kumpulin, iya, sama sisa-sisa bayar kuliah yang uang tabungan itu tak ambil itu masih 1.250.000. Dan waktu itu saya mau pinjam teman-teman, saya nggak pernah melibatkan keluarga, nggak pernah melibatkan bapak ibu minta uang, nggak pernah. Saya tahulah bapak ibu ekonomi waktu itu kan lagi susah juga. Kita mau kolaborasi sama teman juga, saya minta ke teman, coba aku pinjemin uang, tapi mereka nggak percaya. Cuman 1.250.000, Mbak. Bayangin. Saya sampai sekarang juga, ya Allah, kalau Allah mau mengangkat derajat manusia itu nggak pakai lama lah kayak orang Muno. Nggak susah lah kalau 1.250.000 sampai sekarang, Mbak. Kalau karyawan sih yang pasti dulu pertama sih sampai ratusan lebih ya. Nah, sekarang paling masih ya 60-an atau berapaan. Tapi bukan saya doang. Masalahnya posisi sekarang kan pandemi. Setelah pandemi kan penjualan juga, ekonomi Indonesia kan juga lagi kacau juga kan sampai sekarang. Kalau saya sih sampai sekarang belum menggunakan mesin, Mbak. Masih banyak yang manual semua. Masalahnya kalau mesin satu, kita pasti mengurangi karyawan, ya kan? Pasti itu lah. Terus kalau kita kan hidupnya di desa, Mbak. Kalau karyawan yang di desa kita pakai mesin semua, terus yang di desa pada nganggur, kasihan juga. Lah terus yang kedua, kalau untuk karyawannya itu saya usahakan biar kerja terus, Mbak. Walaupun saya sekarang sampai hari ini itu barang di rumah itu ribuan kodi loh. Ribuan, bukan ratusan, ribuan kodi loh. Ribuan kodi loh. Gudang itu full sampean. Banyak banget itu. Iya, tapi kenapa saya masih tetap bikin terus? Saya kesejahteraannya mereka loh, Mbak. Lah kalau orangnya sih enak, kalau dia komplain bilang, "Bos, ini badainya kurang bagus, terus ada kendala ini." Lah saya bilang, kalau saya jual bisa nggak? Ya bisa, Bos, tapi kurangin harga. Kalau kita udah langganan lama, ya udah tak kurangin segini. Nah itu kita orangnya enak, Mbak, fair. Dia beli barang kita, terus dia mau kembaliin barangnya masih utuh, dia minta kembali uang, tak kembaliin. Saya pokoknya kalau sama konsumen tak layanin yang lebih enak lah. Masalahnya dia kan juga bantu saya dalam keuangannya kita juga kan. Kalau ciri khas sih nggak ada, Mbak. Tapi kalau kita kan orang senengnya ke kita itu minta hari ini juga kita ada gitu loh. Berapapun kita pasti siap gitu loh. Kan kadang ada penjual batik yang cuman diminta seumpama 100 kodi
nunggu dulu 1 minggu gitu. Kalau kita ready hari Selalu itu. siap ya. Selalu siap. Nah kalau kita emang stoknya emang tak banyakin mbak, banyak banget stoknya. Jadi kalau orang itu minta cepet itu langsung ada kita biasanya. Sukanya mereka itu di situ. Kalau kita nggak menunggu lama lah langsung ada gitu. Nah kenapa saya stok banyak? Saya juga mikirin karyawan. Walaupun barang banyak, yang penting kalau rame dia mesti keluar barang itu. Jadi saya stok barang itu yang sepanjang masa lah, yang musim sepanjang masa, nggak ada matinya. Kendala sih nggak ada mbak, yang pasti kadang ya cuaca itu kan apa namanya, bukan kendala ya, kadang kan musimnya juga kan, paling cuaca. Terus yang kedua ya kadang ya karyawan juga ada yang rewel 1 2, tapi itu nggak mesti sih, nggak mesti itu. Kalau saya bukan kendala, tapi sebuah proses itu ya pasti kayak gitu. Iya, pasti Pastilah ada sedikit resikonya orang kerja lah. Kalau dihitung itu saya nggak tahu ya. Nggak pernah hitungan. Pokoknya gini aja, saya gajian karyawan aja kan, 1 minggu itu 70-an juta lah. Itu buat gaji karyawan. Dan lebih dari itu sampai 100. Saya beli bahan baku 1 bulan, kalau 1 hari itu 7 roll yang saya pakai itu baru 1 item ya, 7 roll kali 6 berarti 7 roll itu 7 roll 7 kali 6 berapa, 42 kali 4, 168. Itu saya beli bahan baku untuk 1 item. Saya kan bikinnya ada dua bahan baku, ada 3 bahan baku, ada yang batik, ada yang kaos, terus yang satu lagi kayak layang itu. Berarti saya yang 1 item aja itu, kalau itu dikalikan 55, kalikan itu kalikan 25 kali 5, 25,00 dulu 1 Per bulan Pak. ya itu kan per bulan itu untuk beli bahan baku yang kaos tuh. Belum saya 70 kali 4 untuk karyawan, belum untuk bahan yang lain. Ya sebenarnya bersyukur mbak, yang lain kita masih diberi sehat, waras, kerjaannya masih jalan, alhamdulillah. Banyak yang lain sekarang yang sudah pada mau gulung tikar, kasihan juga itu. Kalau kita itu sistemnya gini mbak, saya itu enggak, modelnya orang itu enggak, saya punya uang 10 saya pakai 9, enggak. Saya punya uang 10 saya pakai 1 9 simon. Masalahnya kita nggak tahu namanya usaha. Kalau kita pakainya 10 kita pakai 9, 8 lah, jangan 9, 8. Itu kita perlu cadangan cuma 2. Kalau itu kita pakainya yang produktif sih nggak masalah. Ya kalau konsumtif kan habis yang 8. Ya kan? Pengusaha harus punya cadangan. Kalau sukses sih menurut saya ya, sukses itu berguna bagi masyarakat, berguna bagi halayak luas mbak, termasuk ya berbagi ilmu karo sampean. Yang kedua ya maslahat umat lah, bisa memperkacakan orang banyak, bisa membantu orang, bisa. Itu kalau menurut saya sukses itu bukan diukur dari hartanya udah sini, hartanya banyak nggak mau maslahat umat buat apa mbak?
suksesnya di mana? Dapat dia kan mati apa di bawah kan enggak kan? Ya. Kalau saya sukses itu ya bisa berbagi kepada sesama, itu sukses ya. Sukses. Iya, lah sekarang sukses kita hidupnya sendiri, punya apa-apa tapi sendiri semua. Lah suksesnya di mana kan dia ada. Kalau sukses itu bisa berbagi ya, berbagi ke sesama. Kalau inovasi sih kita inovasi terus sih enggak, bikin yang lebih bagus biar lebih bagus lah. Terus kalau ada saran ketika dari pelanggan pun kita langsung apa namanya iya kita namanya apa biar produk kita lebih bagus. Tetap ada evaluasi terus, enggak kita udah segini kita udah senang enggak. Pokoknya kita itu belum sempurna, enggak juga harus puas. Kalau dipasarkannya kan ada offline ada online ya. Kalau untuk promosi yang online mungkin, tapi kalau yang offline sih kita udah ada pelanggan yang pokok. Kita nggak pernah jualan kalau online di sini ada di belakang nanti ada. Tapi kalau yang offline di sana di kampung. Manusia itu diciptakan tangannya sama, matanya sama, kakinya sama, dan kita berjalan di bumi yang sama. Dan insya Allah kalau kita mau berjuang, mau berbuat sesuatu yang demi kebaikan kita, demi usaha kita, yang penting kita minta ridho kedua orang tua dan minta bantu doa mereka supaya jalan kita nanti dipermudahkan, ya kan? Dan jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut gagal. Kalau kita nggak mau gagal, ya kita nggak bakal tahu itu yang apa namanya kegagalan. Coba dulu. Dan jangan pernah merasa puas. Masalahnya bukannya kita tamak apa rakus. Kalau kita udah merasa puas di fase ini, ya kita nggak mengikuti fase yang ke depan, kita ketinggalan gitu loh. Semua saya puas di fase offline, sedangkan kita fasenya udah online sekarang, itu kita udah nggak udah nggak mengikuti, ya nanti kita yang kegerus zaman sendiri. Pokoknya jangan takutlah kalau mau berusaha, apalagi jenengan masih muda-muda, jalannya masih panjang. Dengan ahli-ahli IT juga kan sebenarnya dimanfaatkan. Jangan, kalau sekarang itu kalau bisa jangan jadi konsumtif, ya kan? Iya, kita yang harus jadi produktif gitu loh. Kalau kita jadi konsumtif berarti kita makanannya mereka yang produktif, ya kan? Iya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Iya Pak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah memberikan motivasi dan juga pesan yang sangat berguna buat kami, terutama di masa sekarang tuh para muda-mudi banyakan yang jadi konsumtif dan kurang produktif ya Pak. Karena gadget juga dan teknologi sekarang tuh membuat menjadi malas. Iya benar. Dan semoga motivasi yang sudah Bapak Ibu sampaikan bisa berguna buat kami semua dan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Pokoknya yang muda yang berkarya, yang tua duduk di rumah aja.
untuk harga yang paling murah itu biasanya berapa ya Bu? Dari murah sampai mahal? Paling murah anak-anak ini 250 250 per kodi. oh, per Tapi kodi. kalau per potong Mm-mm. 12.900. Oh, Kalau yang anak ini. Kalau yang dewasa 300, babi 15.000 per potong. Kalau sini kan grosin Mbak, kodi yang ambilnya. oh iya ya. Paling nggak kan 10 potong, 10 potong. setengah kodi. Itu kan seri 5 warna, kuning, biru, hijau. Kalau menurut pengalamannya Mas tuh selama kerja di sini tuh gimana Mas? Apakah ada apa sih namanya? Ya, Suka atau dukanya gitu? ya itu ya pasti ya apa nih suka duka ya biasa kerjaan warnanya maklum lah. Ya ono susah ono senenge kok lah. Ya akeh ya senenge kok to. Heeh. Ya padha bae kan nek senenge kan padha bae kumpul wong-wong, orang-orang. Iya. Bisa kumpul, main bareng, canda santai.